Bagaimana respon Gerindra dan PDIP terkait putusan MK hari ini? Benarkah ini semata untuk memuluskan Gibran jadi cawapres? Kita akan bahas usai tayangan berikut. 9 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima sebagian tuntutan terkait syarat capres dan cawapres. Meskipun menolak syarat batas usia capres-cawapres di angka 35 tahun, tapi Hakim MK mengabulkan tuntutan jika bakal capres dan cawapres pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, meskipun berusia di bawah 40 tahun. Dalam penjelasannya, Hakim MK menyebut kepala daerah dinilai berpengalaman dan telah dipilih melalui pemilihan umum yang sah di daerahnya. Sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu, artinya terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat dalam pemilu yang pernah diikuti sebelumnya, seperti dalam pemilihan kepala daerah. Ihwal demikian tentu saja menghalangi pejabat yang dipilih melalui pemilu. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut bahwa pasal inilah yang akan menjadi pembahasan publik. Pasalnya ini menyangkut posisi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang selama ini kerap disebut sebagai salah satu kandidat cawapres di pemilu 2024. Sangat krusial, yaitu nomor 9 dan 91 yang sedang digugat oleh Almas itu ya. Karena ini menyangkut apakah seseorang sekalipun umurnya tidak cukup 40 tahun, tapi dia berpengalaman sebagai kepala daerah bisa maju di 2024. Kan titik kunci soal bagaimana perhatian publik ke Mahkamah Konstitusi hari ini ya di pasal ini, Mas. Mereka terkait dengan nomor 90 dan 91 ini. Tapi overall bagi saya ya inilah bagian dari proses demokrasi kita yang harus kita ikuti. Semua orang dalam waktu sehari 2 hari ini memang sedang menunggu betul apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan soal klausul berpengalaman sebagai kepala daerah. Karena itu adalah kuncian apakah Wali Kota Solo itu punya kesempatan maju di 2024. Sementara itu, bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan bahwa calon pendampingnya bakal diumumkan pada minggu depan. Bacawa pres yang akan mendampingi dirinya merupakan satu dari beberapa nama yang sudah beredar di publik. Meski begitu, Ganjar enggan menyebut siapa sosok nama bacawa presnya. Wakil presiden gimana Pak Ganjar? Bentar lagi. Ada indikasi dari mana gitu Pak Ganjar? Dari mana Pak Ganjar? Kapan Pak Ganjar rencananya akan diumumkan? Mudah-mudahan ya minggu depan lah. Minggu depan. Lempang saya lebih sebentar ya Pak. Ya. Ada dari mana Pak Ganjar itu Pak Ganjar? Kemungkinan Pak Ganjar. Dari nama-nama yang pernah beredar. Bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto sebelumnya menyebut sudah ada 4 kandidat cawapres pendampingnya yang tersebar dari beberapa wilayah di Indonesia. Dari 4 nama ini akan dipilih bersama parpol koalisi. Siapa yang akan menjadi bakal cawapres akan ditentukan bersama Koalisi Indonesia Maju. Sudah mengerucut menjadi 4 nama. 4 nama yang bisa sampaikan adalah 1 calon dari luar Jawa, 1 calon dari Jawa Barat, 1 calon dari Jawa Tengah, 1 calon dari Jawa Timur. Dan kita sudah sepakat dalam beberapa hari ini kita akan kumpul lagi secara intensif setelah masing-masing partai berembuk. Kedekatan Prabowo dan Gibran sudah lama terlihat, meskipun tak secara gamblang menyebut akan menggandeng putra sulung Jokowi sebagai bacawa pres, tapi bagayung bersambut, pertemuan demi pertemuan antara Prabowo dan Gibran seakan terus berjalan. Jokowi menyebut dirinya tak tahu soal isu Gibran akan disandingkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Jokowi pun tak mau berkomentar terkait anggapan adanya politik dinasti terkait putra-putranya yang terjun ke politik. Mas Gibran kan disebut-sebut sebagai kandidat kuat dari cawapres Pak Prabowo gitu Pak. Nah, apakah beliau sudah berkonsultasi dengan Bapak? Dan tanggapannya seperti apa? Berapa bulan nggak pernah ketemu? Pak, ada anggapan juga bahwa ada dinasti Jokowi gitu
Pak dinasti politik Jokowi gitu Pak. Mungkin tanggapan Bapak terkait ini gimana Pak? Ya, serahkan masyarakat aja. Saat ini, hanya pasangan Anies dan Muhaimin yang sudah mantap mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres. Sementara itu, kubu Prabowo dan Ganjar seolah sama-sama saling tunggu dan memilih melihat putusan MK hari ini. Apakah dengan putusan MK yang mengizinkan kepala daerah maju atau diajukan sebagai capres atau cawapres meskipun di bawah usia 40 tahun akan menjadikan Gibran dilirik oleh Prabowo ataupun Ganjar? Tim Liputan Kompas TV.